Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Biologi, mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran eksempel non-eksempel. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3B dengan 7 anggota. Anggota pertama yaitu ada Mutiara Hanifah dengan NIM A4 2019 0038. Anggota kedua Ashari Rahmanisa NIM A4 2019 0039. Anggota ketiga Fitratul Haq Rabbani dengan NIM A4 2019 0040. Anggota keempat Puji Kurnia Wulansari dengan NIM A4 2019 0041. Anggota kelima Alfia Nur Aina NIM A4 2019 0042. Anggota keenam Imro'atul Husna NIM A4 2019 0043. Anggota ketujuh yaitu ada Muhammad Yahya dengan NIM A4 2019 0044. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran eksempel non-eksempel, yaitu merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar. Selain itu, model pembelajaran eksempel non-eksempel adalah taktik yang dapat digunakan untuk mengajarkan definisi konsep. Taktik ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari eksempel non-eksempel dari sebuah definisi konsep yang ada dan meminta siswa untuk mengklasifikasikan keduanya sesuai dengan konsep yang ada. Definisi eksempel dan non-eksempel. Eksempel yaitu memberikan gambar akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang sedang dibahas. Sedangkan untuk non-eksempel memberikan gambar sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Dalam pembelajaran eksempel non-eksempel ada beberapa unsur yang harus ada. Yang pertama, menggunakan sebuah contoh untuk memperluas pemahaman sebuah konsep dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. Yang kedua, melakukan proses discovery atau penemuan yang mendorong mereka membangun konsep secara progresif melalui pengalaman langsung terhadap contoh-contoh yang mereka pelajari. Yang ketiga, mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non-eksempel yang dimungkinkan masih memiliki karakteristik konsep yang telah dipaparkan pada bagian eksempel. Langkah atau sinteks model pembelajaran terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gambar yang digunakan tentunya merupakan gambar yang relevan dengan materi yang dibahas sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD atau OHP atau dapat pula menggunakan proyektor. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dan menganalisis gambar. Biarkan siswa melihat dan menelaah gambar yang disajikan secara seksama agar detail gambar dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, guru juga memberikan deskripsi jelas tentang gambar yang sedang diamati oleh siswa. 4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa. Hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Kertas yang digunakan akan lebih baik jika disediakan oleh guru. 5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Siswa dilatih untuk menjelaskan hasil diskusi mereka melalui perwakilan kelompok masing-masing. 6. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Setelah memahami hasil analisa yang dilakukan siswa, maka guru mulai menjelaskan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 7. Guru dan siswa menyimpulkan materi sesuai dengan yang dibahas. 8. Guru menutup pelajaran. Teori belajar yang melandasi. Teori perkembangan dari Piaget. Seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang ia rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan.
Artinya, pengetahuan itu akan timbul ada pada seseorang tidak terlepas dari pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui dengan fenomena baru sebagai pengetahuan pengalaman baru dalam persoalan suatu peristiwa. Teori Free Discovery Learning. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik dalam menemukan suatu konsep haruslah dihubungkan melalui contoh-contoh dalam kehidupan peserta didik. Teori belajar yang melandasi, teori meaningful learning. Belajar merupakan asimilasi bermakna yang materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa teori meaningful learning dari Ausubel belajar merupakan asimilasi atau penyesuaian antara materi dengan pengetahuan yang ada dan dimiliki oleh peserta didik. Antara pembelajaran di kelas dihubungkan dengan pengalaman di lapangan. Belajar Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, menurut Vygotsky, ini pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang bersumber dari aktivitas sosial dirinya. Dari segi kelebihan, yang pertama, siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. Yang kedua, siswa terlibat dalam satu proses discovery atau penemuan yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example dan non-example. Yang ketiga, siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non-example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. Yang keempat, peserta didik lebih kritis dalam menganalisis gambar dan mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar. Nah, dari segi kekurangan, yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, memakan waktu yang banyak. Yang ketiga, siswa yang kurang pandai akan kesulitan dalam memahami. Yang keempat, kegiatan belajar yang kurang dipersiapkan sebelumnya, sehingga menyebabkan siswa tidak melakukan kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian untuk implementasinya, yang pertama, guru mempersiapkan gambar yang berisi macam-macam dari cara Napitel. Kemudian guru memperlihatkan gambar serta memberi deskripsi yang jelas tentang cara Napitel kepada siswa. Yang kedua, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menelaah gambar, memperhatikan perbedaan antara jaringan Napitel yang satu dan yang lain. Kemudian yang ketiga, siswa dibentuk berkelompok dan melakukan diskusi. Hasil diskusi kelompok dituliskan di atas kertas dan guru memberi kesempatan masing-masing perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Yang terakhir, melalui komentar atau hasil diskusi, kemudian guru dan siswa menyimpulkan materi siswa yang dibahas agar mencapai tujuan dari pengejaran materi tersebut. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.